Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Kurnia, NPM 23520034 dari Prodi Teknik Mesin. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas pengetahuan lingkungan, yaitu tentang pemanasan global dan dampak buruknya bagi kehidupan manusia di bumi. Mungkin pemanasan global itu tidak hanya dampaknya tidak hanya untuk manusia, melainkan untuk makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, pertama, bumi adalah habitat dan tempat tinggal untuk berbagai makhluk hidup yang ada di dunia, termasuk manusia. Namun semakin hari bumi semakin memanas akibat pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia yang terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2, melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Nah, teman-teman, untuk pemanasan global ini disebabkan oleh makhluk hidup, terutama manusia, bukan terjadi karena bumi itu sendiri. Nah, di sini efek rumah kaca atau greenhouse effect adalah suatu istilah yang cukup erat kaitannya dengan pemanasan global. Disebut dengan efek rumah kaca karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas yang terjebak di dalam atmosfer bumi. Proses ini mirip seperti rumah kaca yang berfungsi untuk menjaga kehangatan suhu tanaman di dalamnya. Peningkatan suhu dalam rumah kaca terjadi adanya pantulan sinar matahari oleh benda-benda yang ada di dalam rumah kaca yang terhalang oleh dinding kaca, maka udara panas tidak dapat keluar. Nah, ini efeknya sangat berbahaya untuk keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dunia, terutama pada tanaman dan mungkin ya pada kehidupan manusia. Di atas apa yang menjadi penyebab pemanasan global? Di atas permukaan bumi, efek rumah kaca juga bisa terjadi. Hal ini terjadi karena sebanyak 25% energi matahari yang masuk ke bumi dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer. 25% diserap awan, 45% diabsorpsi permukaan bumi, dan 5% lainnya dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Energi matahari yang telah diabsorpsi akan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan juga permukaan bumi. Namun energi dipantulkan kembali dalam bentuk energi yang dipantulkan tersebut bisa terhalang oleh karbon dioksida atau CO2 dan gas lainnya yang terdapat di atmosfer bumi. Banyaknya CO2 di udara menjadi salah satu faktor terjadinya pemanasan global. Mungkin CO2 itu bisa bermanfaat, mungkin juga bisa berbahaya jika terlalu banyak menumpuk di atmosfer, yang efeknya ya seperti ini, menjadi pemanasan global. Sebenarnya zat CO2 dibutuhkan akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, ini manfaatnya zat CO2. Namun jika terlalu banyak ya suhu akan menjadi panas dan tanaman juga mungkin akan rusak. Akan tetapi karena semakin menipisnya hutan dan lahan hijau membuat kadar CO2 di atmosfer tidak terkendali. Nah, ini juga karena manusia sering melakukan eksploitasi hutan secara besar-besaran, sehingga hutan semakin gundul dan tanaman juga
semakin sedikit untuk mengolah CO2 menjadi H2O. Nah, faktor pemanasan globalnya adalah seperti gas industri, polusi bahan bakar, dan metana yang dihasilkan dari sampah plastik. Ini juga karena manusia juga. Tentunya pemanasan global ini sebagian besar disebabkan oleh manusia. Salah satunya seperti membakar sampah, industri yang menghasilkan polusi, dan ya mungkin itu sangat berbahaya kalau tidak dilakukan pembatasan atau pengolahan bahan limbah. Seperti apa dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global? Tadi sudah sempat dijelaskan bahwa pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi. Suhu bumi yang meningkat akan dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem lainnya karena adanya perubahan iklim dunia. Salah satu contoh dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global adalah mencairnya gletser dan es di kutub. Ini akan mengakibatkan permukaan air laut dan membuat sebagian daerah terendam air laut. Mungkin ini sudah terjadi ya. Di Jakarta itu permukaan buminya atau permukaan datarannya itu lebih rendah daripada air laut. Mungkin itu efek dari pemanasan global. Contoh dampak buruk lainnya dari pemanasan global adalah seperti curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, kepunahan berbagai spesies, hingga penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Nah, yang sangat berbahaya ini jika lapisan ozon pada atmosfer bumi ini tipis, bahkan sampai bolong. Nah, kalau sampai bolong itu laut, jika sinar matahari mengenai laut itu akan mendidih dan hewan-hewan atau makhluk yang ada di laut itu akan mati. Dan apabila sinar itu langsung mengenai manusia, maka akan matang kulitnya. Itu akan hanya kulit, bukan dagingnya. Lantas bagaimana kita dapat menanggulangi pemanasan global? Nah, terdapat berbagai cara menanggulangi permasalahan yang terjadi sejak lama ini. Salah satunya adalah dengan cara mengurangi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Pasalnya, bahan bakar fosil adalah penyebab terbesar tingginya kadar CO2 di bumi. Nah, ini mungkin kita bisa mengurangi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Bisa mungkin saat ini sudah tercipta atau sudah banyak menggunakan motor listrik atau kendaraan yang menggunakan energi listrik, atau mungkin lebih sehat kalau kita bersepeda. Mungkin kalau di Indonesia susah untuk melakukan itu. Mungkin kalau di luar negeri atau di Jepang, di negara maju sana, bersepeda itu banyak dilakukan. Mungkin untuk cara lainnya adalah dengan melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang telah ditebang dan memperbanyak lahan hijau. Dengan begitu, CO2 akan terserap oleh tumbuhan dan mengurangi dampak pemanasan global lainnya. Nah, reboisasi ini sangat penting dilakukan, teman-teman, untuk mengurangi efek pemanasan global. Jika hutan gundul, ya tanaman nggak bisa menyerap CO2 dengan baik karena sangat begitu banyaknya CO2 di atmosfer hingga tanamannya sedikit tidak cukup untuk menyerap CO2. Jadi ya harus dilakukannya reboisasi.
Terakhir, kita bisa mengurangi pemakaian plastik dan menghindari tumpukan limbah plastik yang bisa menghasilkan gas metana. Selain itu, limbah plastik akan sulit